Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sejak awal itu di tahun 2019 ketika mulai diangkat menjadi menteri, Gus Halim sejak awal sudah menanyakan dan kemudian mempelajari bersama apakah dana desa bisa dipakai untuk bencana. Ya, waktu itu istilahnya bencana alam. Kemudian keputusannya bisa, sehingga beliau di bulan Januari 2020 itu sudah menyampaikan ke publik dana desa bisa digunakan untuk bencana alam, karena memang Januari itu sangat banyak bencana-bencana alam di desa yang sebetulnya kalau kita lihat lebih khusus itu terutama adalah bencana hidrologi. Ya, jadi bencana yang ada karena air terutama, yaitu baik itu longsor atau banjir. Nah, yang menarik dari bencana seperti ini adalah sebetulnya ini jenis bencana yang mulai bisa dikelola oleh manusia. Jadi makanya itu masuk dalam kelompok-kelompok bencana yang bisa dimitigasi. Jadi kalau desa siap untuk mitigasi bencana, maka untuk yang bagian hidrologi ya seperti ini itu maka atau bagian dari kadang-kadang disebut klimatologi, meteorologi itu desa siap. Karena seperti tahun lalu desa sudah disiapkan untuk La Nina gitu. Tahun ini nggak ada seperti itu, tapi seperti biasa angin kencang dan kemudian diikuti dengan banjir, hujan deras pasti akan muncul di akhir tahun. Nah, ini yang perlu disadari. Nah, saya ingin tunjukkan ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, bahwa ini adalah kesadaran baru, bahkan di level nasional dan kemudian untuk desa. Dan karena sebetulnya kesadaran baru, maka perlu kita cek sebetulnya bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya untuk saat ini hal-hal yang penting adalah yang pertama apa yang dimaksud dengan risiko, dan itu sifatnya langsung kepada masyarakat. Yang kedua kemudian apakah kita bisa menangani, dan yang terakhir adalah jika desa sudah bisa menangani maka desa akan, kalau istilah umumnya itu tangguh bencana. Istilah yang bersifat global adalah resiliensi terhadap bencana. Jadi kita menggunakan istilah kelentingan untuk mencakup apakah itu tangguh bencana dan berbagai hal lain. Nah, yang pertama adalah apa itu risiko. Jadi ini penting ini karena risiko ini sifatnya sudah tidak berbasis kelas atau struktural, tidak hanya dia akan mengenai lapisan bawah gitu, tapi langsung mengenai masyarakat, jadi langsung mengenai sistem. Makanya kalau di beberapa agama disebutkan bahwa begitu ada bencana maka orang suci pun akan terkena juga itu, karena itu mencakup semua. Nah, yang penting adalah bahwa manusia itu sekarang sudah bisa memahami risiko. Yang paling mudah adalah kalau kita memahami risiko itu sesuatu yang bisa saja terjadi kalau kita tiba-tiba melakukan kesalahan, dan itu biasanya kalau dalam bentuk bencana itu sifatnya tiba-tiba. Nah, karena itu kemudian perlu ada istilah kita sekarang adalah mitigasi bencana. Jadi risiko ini penting dalam hal kita tidak harus mengalami, tapi kita punya pengetahuan. Nah, ini makanya perlu didiskusikan, didialogkan, karena tidak harus mengalami untuk kemudian memahami risiko, tapi kita bisa entah itu membaca, melihat, atau menjadi pemirsa dari berbagai tayangan gitu, maka itu untuk bisa menambah pengetahuan tentang risiko. Dan risiko itu ada di sekitar kita. Contoh, kalau kita benar-benar menyadari risiko, maka setiap kali kita bekerja, kita berusaha mengasuransikan diri kita. Itu asuransi itu sebetulnya salah satu
mitigasi ketika kita memahami adanya risiko. Semestinya memang hampir semua aspek di kehidupan kita itu diasuransikan. Jadi tidak hanya karena kerja kemudian kesehatan, tapi juga misalnya kendaraan dan sebagainya. Nah, dalam hal kendaraan kita belum sepenuhnya seperti itu. Kemudian menggunakan helm itu juga pasti untuk menangani risiko. Nah, di desa sebetulnya ada hal-hal yang sederhana seperti masyarakat desa bisa mengetahui kalau dia di pegunungan maka jalur longsornya ada di mana, dan kemudian maka perlu mencari jalur alternatif untuk penyelamatan. Kemudian jalur untuk yang sekarang kita sering dengar titik berkumpul, itu hal-hal sederhana, tapi memang itu bagian dari mitigasi bencana. Kemudian juga misalnya apakah kita sebaiknya menggunakan bahan rumah dari kayu atau dari tembok. Ada contoh misalnya di Bandung Selatan, rumah-rumah yang dibangun kembali setelah adanya gempa itu hampir sepenuhnya dari kayu, dan kemudian ada yang dari tikar seperti itu, bambu ya. Jadi itu bagian-bagian untuk menangani risiko. Cocok untuk wilayah yang khawatir kena gempa bumi. Tapi seandainya kemudian nanti jenis ancamannya itu adalah misalnya angin yang sangat kencang, maka justru tembok lebih kokoh. Jadi ini sangat tergantung dengan kondisi di masing-masing desa. Kita sudah punya istilah untuk berbagai angin kencang sejak kita sekolah di SD, ada bohoro dan sebagainya begitu. Tapi ada juga yang tidak dikenal ya, yang hanya diketahui oleh desa. Nah, ini penting untuk desa menyiapkan hal itu. Jika sudah mengetahui resikonya yang khas untuk desa itu, maka penting bagi desa untuk menyusun kebijakan untuk penanganan resiko ini. Dan itu ya bisa berbentuk peraturan desa, peraturan kepala desa, dan itu diterapkan. Pentingan atau resiliensi dalam kaitan mencari pengetahuan tentang resiko, Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.